Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena supportan dan dukungan dari Anda selama ini. Alhamdulillah ya, menjadikan channel ini terus berkembang dan pastinya bisa memberikan semangat kembali buat teman-teman semuanya, terutama yang benar-benar membutuhkan informasi mungkin ya, atau sebuah kepanikan di situasi Anda terjebak di suatu masalah, mungkin pinjaman online ya, yang selama ini mungkin sudah cukup dikenal lah ya dengan keganasannya gitu loh. Oke, jadi ini ada satu pertanyaan dari teman kita juga, padahal ini sudah sering banget saya bahas tentang yaitu memblokir WA atau telepon dari DC pinjol. Apa kita langsung diproses ya? Saya juga bingung ini, diproses dalam arti seperti apa sih yang Anda tanyakan, atau beresiko tinggi seperti apa sih yang ada dalam pemikiran Anda? Ini yang saya masih bingung ini ya. Dan saya mencoba di sini membahas sesingkat pengetahuan saya nanti, karena ini juga sudah sering ya saya bikinkan videonya tentang hal ini, dan hari ini saya ulang kembali karena ini juga banyak dari teman-teman semuanya yang baru telat bayar ya kalau saya rasa, ataupun baru gagal bayar gitu loh ya. Tapi di sini nggak ada salahnya sih saya ulang kembali ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang baru telat bayar, baru gagal bayar, baru diteror-terornya, baru merasakan panasnya kayak mana pinjaman online itu ya, silahkan simain video ini dan jangan Anda langsung diproses. Diprosesnya ini diproses kemana ini ya? Diproses ke jalur hukum pidana atau diproses ke jalur hukum perdata ya. Diprosesnya ini diproses kayak mana ya? Kan suatu diproses ini, bahasa diproses ini saya juga bingung ya, karena banyak dari teman-teman itu saya akan cuman membawakan satu kalimat, yang kalimat itu mereka sendiri juga tidak paham akan kalimat itu ya. Oke, saya terangkan di sini. Anda memblokir WA pasti ada satu sebab ya, pasti ada satu hal, pasti ada satu alasan kenapa WA itu diblokir ya. Dan begitu juga dengan telepon. Anda tidak mengangkat telepon pasti ada satu hal ya. Anda tidak merespon telepon mereka pasti ada satu alasan. Alasan ini kenapa ya? Tidak mungkin orang-orang akan tiba-tiba memblokir WA mereka, memblokir telepon mereka tanpa ada sebab yang jelas ya. Apa mungkin ada api tapi nggak ada asap, atau sebaliknya ada asap tapi tidak ada api ya? Kan mustahil. Jadi pasti ada satu alasan yang valid, pasti ada satu alasan yang jelas ya. Biasanya apa? Biasanya palingan mereka juga sudah capek mungkin ditakut-takuti setiap hari, mendengar dengan konsep-konsep hukum mungkin ya, atau mereka dicaci maki yang tidak jelas arahnya kemana, atau mereka selalu dibikinkan gambar-gambar yang tidak senonoh itu oleh pinjol ilegal yang selalu open BO misalnya. Itu kan juga mengganggu ya. Jadi pasti ada beberapa alasan kenapa seseorang bisa memblokir WA mereka ya, atau seseorang tidak menanggapi WA dari debt collector pinjol ilegal ini ya. Pasti ada dong apa alasannya, dan di situ Anda sendiri yang tahu ya. Ketika alasan itu sudah Anda ketahui, baru kita balik lagi, apakah kita salah dengan kita memblokir WA ataupun telepon ya. Kalau saya pribadi berasumsi ini, saya pribadi berasumsi, dasar salahnya dari mana ya? Dasarnya dulu, kalau misalnya seseorang ini tidak bisa dihubungi via WA, tidak bisa dihubungi via telepon, debt collector masih ada cara loh, karena masih ada data yang jelas dan valid ada di situ ya. Beda hal lagi nanti kalau data itu dia rombak, data itu dia modifikasi misalnya, atau data itu sudah
di gimana-gimanain sehingga mengarah ke konteks suatu pemalsuan. Itu beda lagi ya. Ini jangan disamain, ini itu beda lagi, kasusnya beda lagi. Tapi ini data kita real ya. KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah, NPWP juga seperti itu, tempat pekerja juga seperti itu, alamat juga sangat valid ya. Terus apalagi masalahnya? Nanti DC komplain, kenapa Anda ini, misalnya Anda tidak respon WA kami, Anda tidak angkat telepon kami, Anda bisa kami proses ini. Proses dasar dari mana? Ya, kita membalas WA itu kalau orang bertanya kepada kita dengan sopan santun dan etika yang jelas. Ya, kalau mereka tidak ada sopan santunnya, tidak ada etikanya, ngapain kita ladeni? Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua, ketika segi telepon itu sebuah konfirmasi atau perhubung ketika jarak 1 ke jarak 2 itu tidak terjangkau ya, bukan untuk dicaci maki tapi untuk penghubung. Kayak mana kita bisa berkomunikasi dengan orang ini. Tapi terkadang debt collector pinjol ini menyalahgunakan hal itu ya. Mereka menggunakan segi komunikasi ini via telepon itu untuk mencaci maki ya, bahkan tak lain dengan teroran ini segala macam. Pokoknya yang nggak enak banget kita baca, nggak enak banget kita terima dengan kejernihan pikiran ya. Kan itu penyebabnya gitu ya. Sekarang Anda ketakutan, debt collector bilang jangan main-main, jangan blokir WA kami, jangan blokir telepon kami, Anda bisa terindikasi melarikan atau penggelapan uang perusahaan. Nggak bisa semudah itu ya. Kalau sebatas cuman telepon dan WA. Lain hal, ini lain hal lagi. Lain hal kalau KTP tidak jelas, tempat kerja tidak jelas, atau semuanya tidak ada yang jelas. Itu beda hal lagi ya. Tapi alamat kita masih di situ, tempat kerja juga masih di situ ya. Kita mengatasi supaya tidak ada caci maki atau hinaan pada kita aja, yaitu wajar-wajar aja ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kenali dulu hal apa sih yang menjadikan Anda memblokir WA Anda. Hal apa sih, alasan apa sih yang Anda menghapus WA Anda ya. Hal apa sih yang menyebabkan Anda tidak mengangkat telepon ataupun memblokir telepon yang masuk ya. Karena Anda yang lebih tahu di situ. Jadi kalau kita dengarin nyanyian dari debt collector yang begana, yang begini ini segala macam, itu akan mempersulit Anda. Sebuah proses yang mereka sampaikan tidak semudah mereka mengucapkan. Harus banyak hal yang harus dilalui untuk sebuah proses ini. Jadi dari teman-teman semuanya yang selalu bertanya tentang hal itu, Bang, apakah salah kita memblokir WA ataupun telepon? Kalau mempunyai alasan yang jelas dan hal yang valid menurut Anda, itu nggak ada yang salah ya. Lain hal kalau dari awal Anda sengaja menghindar dari semua itu baru misalnya tidak terjadi mungkin ancaman, tidak terjadi teroran atau hal-hal lah yang sepatutnya itu tidak kita inginkan, dan itu juga tidak terjadi. Tapi tiba-tiba kita memblokir telepon dan memblokir WA, ini patut dipertanyakan ada apa sebenarnya gitu loh. Jadi kenali dulu alasan yang valid kenapa hal itu bisa terjadi ya. Apakah debt collector sengaja setiap hari misalnya memanfaatkan WA yang masih aktif itu untuk menekan orang-orang ini, atau telepon untuk mencaci maki ya, atau untuk mengancam, mengirimkan gambar yang tidak pantas atau berkata yang tidak pantas, itu wajar-wajar saja gitu loh. Daripada mengganggu aktivitas kita, daripada mengganggu pekerjaan kita, supaya kita bisa ini, kita bekerja ini tujuannya kan untuk ngumpulin uang kan, untuk menyelesaikan permasalahan kita satu persatu. Daripada hal itu juga terganggu gara-gara telepon dan WA yang kayak mana ya, ucapannya yang tidak bagus, ya bagusnya dimatikan gitu loh ya. Dan debt collector kalau masih pengen nih, silahkan dengan berdasarkan alamat yang valid, silahkan kunjungi orang itu ya. Kan alamatnya jelas, alamatnya lengkap, tinggal datangi ya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan takut lagi, jangan cemas lagi. Insya Allah itu nggak ada masalah ya, sejauh data Anda masih valid ya. Tapi sebelum Anda memblokir WA, memblokir telepon, kenali apa alasannya sih
Apa bukti-buktinya? Misalnya Anda sering diteror melalui WA, hal seperti ini itu mengganggu Anda, simpan buktinya baik-baik. Ataupun dari telepon, misalnya Anda selalu ditekan dengan hal seperti ini, simpan rekamannya baik-baik gitu ya.